Di pertemuan kali ini ada pemaparan materi, teori, serta nanti ada tugas di akhir pertemuannya. Tugasnya sifatnya nanti dikumpulkan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Nanti soal tugasnya saya kirim aja bersamaan serentak dengan kelas yang lain gitu. Di hari ini setelah perkuliahan lah saya secepatnya akan lakukan share, akan di gitu. Khawatirnya kalau misalnya nggak ada yang bisa mengakses e-learning, minimal udah saya kasih tahu. Tugasnya membuat sebuah aplikasi dari materi yang sudah dipelajari. Katakan mirip dengan apa yang nanti Pak, akan di izin masuk Pak. ya kenapa? Pakai Visual Studio Code atau Android Studio? Bebas, bebas terserah. Yang penting saya minta projectnya aja sih, gitu ya. Mau Oke, toolsnya apa baik aja Pak. juga nggak Terima kasih. masalah. Dari Android Baik Studio Pak, terima juga. kasih Pak. Oke, terima kasih. Bebas ya, terserah. Gitu. Mau pakai Android Studio silakan, mau pakai apa namanya Visual Studio juga silakan. Nggak ada masalah lah. Saya juga install dua-duanya, jadi buka di project yang manapun juga nggak jadi masalah, gitu ya. Yang penting projectnya project Flutter. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan saya berikan gambarannya di akhir pertemuan aja deh. Via apa, kayak gimana, kayak gitunya ya. Bisa dikatakan hampir 90%-an lah, 90% dari materi yang akan disampaikan hari ini. Gitu. Jadi tolong disimak baik-baik. Kalau ada yang mau nge-record video untuk implementasi, untuk memberikan uh, pengalaman pertama dalam berupa tugas, sehingga kalian diwajibkan dan dipaksakan untuk membuat sebuah aplikasi dengan Flutter, gitu, biar terpantau ya, gitu, di pertemuan ke-5. Nah, untuk materinya juga di e-learning itu belum diupdate, nanti yang di bagian materi pertemuan 5-nya itu nanti akan diupdate jadi soalnya. Soalnya kemarin agak gangguan ya, jadi ya udah yang penting ada file dulu biar kelasnya kebuka gitu. Ini sebetulnya materinya di pertemuan ke-6 karena pertemuan ke-5-nya itu bersifat tugas atau e-learning. Jadi tugasnya itu akan dimasukkan untuk uh, pemenuhan kebutuhan di pertemuan 5, kehadirannya juga diambil dari pengumpulan tugasnya gitu ya. Saya rasa cukup jelas untuk nanti tugasnya. Kita mulai saja ke materinya di pertemuan kali ini. Saya screen dulu ya. Nah, di sini ada dua apa namanya? Ada dua PPT gitu. Jadi ada dua slide, tapi memang dipadatkan, diharuskan di pertemuan kali ini. Jadi ada juga 6B. Pertemuan ke-6A ya, ini maksudnya materinya memang disampaikan di pertemuan ke-6. Cuma untuk hari ini eh, dianggapnya di sistemnya itu di pertemuan ke-5 ya, itu sih cuma masalah perpindahan aja ya. Jadi nanti untuk yang tugasnya nanti akan masuk di pertemuan ke-6, begitu juga sebaliknya gitu. Karena emang agak ambigu nih, kebijakan dari kampusnya harusnya e-learning, tetapi di sistemnya masuknya pertemuan ke-5 gitu. Padahal pertemuan ke-5 itu harusnya e-learning atau berupa tugas gitu. Jadi ya harap maklum saja terlebih dahulu gitu. Oke, masih ada yang masuk? Kita mulai saja, nggak apa-apa ya. Di 6A berkaitan dengan date picker, time picker, dan juga formatting. Terus di yang 6B-nya kita berkaitan dengan menu. Nah, di sini eh, kita akan coba implementasi juga dari kedua bahasan tersebut. Kemungkinan besar juga tugasnya yang gak jauh dari sini, gitu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kita mulai dari materinya terlebih dahulu. Izin konfirmasi dulu, slide-nya udah tampil di layar kalian. Tampil Pak. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke, terima kasih. Date picker, time picker, dan juga formatting picker atau formatting date lah gitu ya. Di sini berkaitan dengan suatu data dengan satuan tanggal dan juga waktu. Gimana cara mengambil data, menampilkannya, serta melakukan formatting terhadap data-data tersebut. Date picker secara istilahnya berarti ya dia mengambil sebuah data bertipe tanggal, untuk time picker bertipe waktu, dan format di sini ya untuk konversi perubahan data tanggal maupun data waktu gitu. Langsung saja mungkin ya dari yang pertama, date picker. Di sini dilihat dari pengertiannya merupakan salah satu widget yang digunakan untuk mengambil data yang bertipe
date, atau di sini lebih spesifiknya lagi date time. Date time itu untuk satuan tipe data date ya di pemrograman Flutter ini. Biasanya digunakan untuk mengambil data tanggal, dan sebetulnya tidak hanya tanggal, sampai ke milis juga dia bisa bisa dapat gitu. Intinya untuk mengambilkan data sampai ke satuan milisecond juga bisa gitu. Bahkan bisa diubah juga dikonversi ke current milis. Cuma biasanya yang diinginkan yaitu berupa format tanggal tertentu gitu. Contohnya tampilannya seperti ini. Ini tampilannya kayak gini, memilih tanggal berupa kalender ya. Kalau dilihat dari tampilan widgetnya, nanti tampilannya kayak gini, ada tahun, hari, bulan, tanggal. Di sini ada UI untuk tanggalnya, biar lebih jelas gitu. Bisa dipilih dan bisa kita manipulasi data dari data yang sudah dipilih. Kalau cancel ini ya berarti menutup, tidak jadi mengambil suatu value dari date picker gitu. Cara implementasi code-nya kayak gini. Di sini ada 3 kotak yang berbeda ya, sebetulnya dia satu kesatuan yang utuh gitu. Pertama di sini dibuatkan terlebih dahulu mengenai variabel-variabel yang diperlukan. Di sini ada selected date yang bertipe date time, gunanya untuk menampilkan data tanggal yang sedang dipilih gitu. Defaultnya dia diambil dari date time now. Jadi rata-rata sih aplikasi itu defaultnya itu ya tanggal sekarang. Defaultnya ya gitu. Terus ada date format, ini digunakan untuk formatting menampilkan data tanggalnya menggunakan date format. Formatnya ini mungkin kalian juga udah nggak asing dengan format DD, MM, dan juga YYY. Untuk ini formatnya format Indonesia ya. Di sini ada tanggal, bulan, dan juga tahun gitu. Tahunnya 4 digit. Terus di bagian sini, di bawahnya itu merupakan sebuah metode yang nanti akan menampilkan date picker-nya. Nama metodenya di sini diberi nama showDate. Nah, ini bisa custom bebas, mau nama apa aja silahkan. Kita akan coba ubah jadi getDate lah gitu ya. Terus di sini ada asynchronous. Di dalam di dalam getDate-nya ada konteks karena kita butuh variabel konteks ya. Asynchronous ini apa? Nanti akan saya jelaskan. Di bawahnya ada metode showDate. Nah, sebetulnya showDate picker ini adalah codingan dari sini ke sini, itu codingan untuk menampilkan date picker-nya. Gitu. Jadi sebetulnya tanpa await kayak gini juga showDate picker ini udah bisa langsung muncul. Cuma kenapa kita pakai await dan ditampung ke dalam variabel date pick? Karena kita harus tahu juga nih, ketika user menampilkan sebuah date picker, ada kalanya user juga tidak memilih tanggal yang disediakan gitu. Jadi, nah, kalau misalnya langsung ditutup, itu tuh kita bisa tampung di sini nih. Makanya ada await. Await ini artinya asinkronus, menunggu aksi dari user terlebih dahulu. Jadi variabel date pick ini isinya bisa dinamis, bisa bertipe null, bisa juga bertipe value dengan nilai tertentu. Tentu saja itu tipe datanya tipe data date. Kapan bernilai nol? Ketika user tidak jadi memilih salah satu tanggal yang disediakan gitu. Jadi tiba-tiba cancel atau langsung tutup. Nah, date pick ini value-nya nol. Jadi so date picker-nya itu nggak mengembalikan suatu value apapun. Untuk menampilkannya di sini, sorry masih di sini ya. Await ini uh, membutuhkan karena membutuhkan aksi dari user terlebih dahulu, jadi kita harus tambahkan await dan juga tambahkan di sini asynchronous gitu. Jadi value ini nggak langsung instan bisa didapatkan, tunggu aksi dulu baru dapat value-nya. Kurang lebih seperti itulah await itu. Jadi ditahan dulu, nggak langsung diproses ke bawahnya gitu. Kalau ini udah dapat value-nya apakah null atau not null, baru di sini date pick-nya terisi dan langsung diakses ke bawah gitu. Kalau enggak ya dia menunggu dulu ini sampai ini selesai gitu. Makanya await ini pasangannya asinkronus. Kalau ada await, biasanya metodenya butuh asinkronus gitu. Biasanya digunakan juga untuk upload data, download data, streaming data, ya kayak gitulah. Ini pasti membutuhkan proses yang seperti ini. Ditampungnya ke dalam bentuk datepick, ini versinya difinalkan, karena ya memang datepick ini harus sudah jelas nilainya nol atau ada value-nya gitu. Jadi nggak mungkin dinamis. Kalau dinamis ya berarti klik so date-nya sekali lagi atau ngejalanin metodenya diulang lagi gitu. Jadi ini tetap datepicknya bersifat final gitu. Karena ini nol atau enggak gitu. Jadi ini langsung di final, langsung dicek di sini. Di sini diceknya
Selama date pick-nya tidak sama dengan 0, berarti ada sebuah tanggal yang dipilih, maka ada perubahan. Nah, di sini pakainya set state. Set state di sini maksudnya ada perubahan value untuk yang ini, selected date. Nah, karena di sini pakai set state, berarti bisa dikatakan bahwa ini harus ditampung codingan ini ke dalam suatu page atau widget yang tipenya stateful, gitu. Karena kalau misalnya tipenya stateless mah ini nggak berfungsi, gitu ya. Jadi otomatis ini harus stateful. Kalau untuk menampilkan date picker, set state-nya selected date-nya sama dengan date pick. Jadi value baru untuk selected date-nya diambil dengan value yang sudah dipilih oleh user yang ditimpa, gitu. Untuk ininya, variabel-variabel yang ada di show date picker-nya, di sini ada konteks biasa lah ya. Initial date, nilai awalnya diambil dari selected date yang diambil dari date time now. Terus ada first date-nya, di sini untuk yang tanggal awalnya atau durasi yang ditampilkan itu sejumlah 30 hari gitu ya, diambil dari waktu sekarang, 30 hari sebelum dan sesudahnya gitu, jadi biar tampil seperti itu. Last date-nya atau batas akhir dari pilihan date yang ditampilkan itu di sini selected date year-nya plus 1. Jadi maksimal 1 tahun dari tanggal sekarang gitu. Jadi ya sekarang kalau tanggal 26, berarti di sini 26 Oktober 2000, kita harus tahu juga ya maksimal inputnya itu tanggal berapa gitu. Kalau misalnya tanggal lahir kan nggak mungkin juga ada yang lahirnya baru kemarin bisa dimasukkan datanya, kan nggak seperti itu. Jadi ini pasti bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi peruntukan dari date picker-nya. Untuk menampilkannya di sini cukup simple, tinggal date format, panggil variabel date format ini, terus format dan selected date-nya. Jadi teks ini sifatnya dinamis nih, value-nya berubah-ubah tergantung dari logic yang ada di sini gitu. Selebihnya sih di sini cuma ada button biasa yang memanggil trigger untuk menampilkan date picker-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke time picker-nya. Ini kurang lebih sama, logiknya sama. Cuma di sini yang berbeda adalah tampilannya dan jenis datanya. Di sini jenis datanya namanya juga time ya, berarti satuannya jam, menit gitu ya. Sebetulnya bisa kita kasih juga dapat detik gitu. Cuma ya rata-rata ya kalau time itu ya cukup jam dan menitnya saja. Dan ada peruntukan formatting ininya pagi atau malam gitu. Terserah kalian butuhnya seperti apa. Di sini satuannya itu time of day. Misalnya ini jam 7.56 pagi gitu. Untuk logiknya kurang lebih mirip dengan yang ada di date picker, cuma kalau yang di sini kita membutuhkannya nggak formatting rata. Kalau untuk waktu itu ya menit, jam, menit, sama keterangan AM atau PM-nya cuma seperti beragam seperti formatting date gitu. Di sini time of day satuannya namanya variabelnya selected time, diambil dari waktu sekarang. Ini untuk menampilkan time picker-nya. Di sini ada await, show time picker. Kalau yang di date picker show date picker gitu ya, sama pakai synchronous, await juga. Ini variabelnya kurang lebih mirip. Di sini namanya time pick. Bedanya di sini initial time-nya diambil dari selected time waktu sekarang, jadi nilai awalnya kayak gini. Terus untuk builder-nya, nah di sini agak berbeda. Ini mungkin nggak akan sama persis kayak gini, ada sedikit perubahan. Karena di sini belum menerapkan null safety gitu, jadi ada sedikit perubahan. Build context, ada konteksnya dan juga ada child-nya. Di sini mengembalikan sebuah media query biar mengambil data atau melakukan tampilannya itu dengan di sini tambahin always use 24 hour formatnya true. Jadi ya nanti kalau nggak salah dia ada IMPM-nya gitu. Nah ini tinggal kalian ubah aja true atau false. Biasanya nanti akan terlihat perbedaannya. Terus ada child diambil dari sini gitu. Memang agak panjang ya di sini. Nggak usah dihafal. Cuma kalian pahami aja kodian tersebut, jadi tinggal diketik ulang gitu. Ada sedikit perbedaannya kalau nggak salah di sini tambahin tanda seru gitu biar nggak error. Lanjut di sini di bagian if-nya pengecekan biasa. Kalau misalnya tidak sama dengan 0 ya berarti ada perubahan data tanggal atau ada tanggal yang dipilih, set state, selected time-nya diambil dari time pick gitu. Ininya berubah. Untuk menampilkannya di sini di bagian sini. Selected time, format, konteks gitu. Lebih simpel lah sedikit dibandingkan dengan yang date picker
Cuma bedanya di sini untuk ini ada lumayan panjangnya, ada builder segala macam kayak gitu. Oke. Untuk formatting. Nah, sebetulnya kalau ngomongin format data yang tadi digunakan di dalam date picker itu eh, secara defaultnya nggak tersimpan di Flutter SDK ya. Jadi kita harus menambahkan library di PubSpec YAML-nya dengan menambahkan library intl ini. Sebetulnya di situ nggak cuma formatting date sama time aja. Di situ juga bisa ada localization untuk bahasa dan sebagainya. Jadi nanti kita pasti nambahin library ini nih di project kita. Contoh penggunaannya kayak gini atau boleh diklik di sini. Banyak cara penulisan formatting dari library tersebut. Nanti kita akan buka deh di situs resminya di PubSpec YAML, pub.dev-nya gitu. Ini untuk brainstorming aja, ini boleh dicoba aja di rumah latihan. Ini ada beberapa code logic yang digunakan kalau nggak salah untuk mengambil satuan detik dari tanggal lahir kita sampai dengan tanggal sekarang gitu. Jadi di sini kalau nggak salah nanti akhirnya dapat berapa detik kita sudah hidup dari semenjak kita dilahirkan hingga segede sekarang gitu. Masih bisa dihitung. Kalau iseng-iseng penasaran, coba aja dijalankan logiknya kurang lebih seperti ini. Oke, dah seperti itu aja. Untuk Apathino Picker, misal kalian untuk melampikannya, saya pakainya pendekatan yang material aja deh, karena waktunya nggak cukup. Gitu. Jadi kalau yang tertarik pengen picker yang Cupertino, klik aja, tinggal disesuaikan cara pemanggilannya, seperti itu. Oke, untuk yang date dan juga time pickernya seperti itu. Kita lanjut ke slide yang kedua yang berkaitan dengan menu. Nah, di sini kita akan coba gabungkanlah saja mengenai date picker dan time picker beserta menu. Jadi sekalian proyeknya. Ngomongin menu, ada beberapa jenis menu yang mungkin kalian sudah familiar. Di antaranya ada sidebar menu. Ini biasanya untuk yang natifnya Android. Tapi agak berbeda ya kalau di yang hybrid ini. Sidebar menunya dia lebih 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 modern, tapi implementasinya juga lumayan agak ribet gitu. Yang akan saya contohkan yang bawah aja di sini, yang sederhana dan yang paling familiar digunakan untuk aplikasi-aplikasi di 2020-2021 lah di sini. Untuk yang navigasinya di bawah atau istilahnya button navigation menu. Kalau dari istilahnya menu itu kayak gini lah, sebuah tampilan yang digunakan untuk uh, navigasi utama. Bahkan ada beberapa aplikasi yang menunya itu navigation menu utamanya itu ada dua, ada yang sidebar juga, ada yang bottom navigation menu juga gitu ya. Terserah suka-suka kalian aja. Tapi rata-rata yang minimal satu harus ada sebagai menu utama gitu. Untuk yang sedang berkembang saat ini, searching aja di situs library resmi dari si Flutter ini di pub.dev, di situ ketik aja menu. Nanti muncul semua library-library kekinian yang bisa kalian lihat dan bisa kalian gunakan gitu sesuai dengan apa yang kalian sukai gitu aja sih. Ini sidebar menu kayak gini, agak berbeda dengan yang biasa. Kalau yang biasa kan ketika diklik ini ada satu panel sidebar dari kiri ke kanan yang menutup ya. Kalau di Flutter ini tampilannya agak kayak gini. Kalau ini diklik dia jadi mengecil ke sini kotak, tapi di belakangnya udah ada kayak sidebarnya seperti itu. Ini memang agak kompleks sih. Dan kalau yang pengen implementasi kayak gini, klik aja link YouTube di sini oleh Teki Blasem. Di situ detail dan bisa kalian coba di rumah gitu. Dulu sih masih banyak yang seperti ini, tapi sekarang udah mulai dihilangkan gitu. Udah mulai nggak tertarik juga bikin sidebar. Tapi kalau yang penasaran silakan gitu. Ini tentu saja lebih bagus daripada yang natif. Kalau yang natif kan terbatas kayak gini ya navigation barnya. Kalau yang di sini dia mengecil, terus ini juga ikut ke bawah gitu ya. Terus ininya di belakangnya udah ada layar. Ya kayak sidebar juga sebenarnya. Cuma secara animasinya jauh lebih bagus dan lebih modern gitu. Oke. Kalau navigation menu yang bottomnya itu kayak gini. Nah ini saya cuma ambil dua sebetulnya. Banyak lebih dari satu. Bahkan defaultnya juga ada. Tapi karena defaultnya nggak menarik, cuma gitu-gitu aja. Ya ini ada dua yang dirasa lebih menarik lah. Untuk yang curve navigation bar bentuknya kayak gini. Kayak bola yang menggelinding kayak gitu ya. Terus ada bottom navibar yang bentuknya seperti ini. Kalau ini kalau nggak salah dari Google. Yang menerapkan UI kayak gini. Material banget lah. Ini klik aja di sini ya. Kalau yang pengen penasaran seperti apa, kita implementasinya yang bawah aja dulu. Yang sederhana.
gitu. Kita bikin beberapa halaman yang bisa diakses dari bottom navigation menunya menggunakan bottom navbar. Jadi kita menggunakan dua ya di sini, bottom navbar dengan INTL untuk formatting data untuk picker date maupun untuk picker yang time-nya. Untuk curve navigation bar-nya kayak gini, dependensinya tambahin, versi yang terbaru, cari yang terbaru ya, jangan yang ada di slide ini. Karena kan ini waktu itu digunakan atau dibuat slide ini ya versinya ini. Kalau ada yang terbaru, gunakan yang terbaru. Cara pemanggilannya, kalau yang curve navigation bar ini yang atas ya, yang poin pertama yang buletan kayak gitu. Ini tambahin di bagian scaffoldnya bottom navigation bar, terus curve navigation bar, backgroundnya apa, tambahin icon-iconnya, ukurannya, jenis iconnya apa. Ini iconnya beda ya, ada add, ada list, ada compare arrow kayak gitu. On tab-nya di sini untuk aksi setiap yang dikliknya, dan di bawah ininya ini untuk kontainer awalnya gitu. Lebih lengkapnya ya kayak gini gitu. Ini dibuatkan page-nya, bukan page sebetulnya, index page-nya ini tuh ada global key-nya. Terus di sini pembuatan yang tadi. Nah, di bagian on tab-nya ketika diklik berarti page-nya sesuai dengan indeks yang diklik. Baru di sini apa namanya? eh, tampilan-tampilan untuk perpindahannya gitu. Ini juga masih belum lengkap sih sebenarnya. Masih cuma di bagian ininya aja, belum sampai ke perpindahan halamannya. Kalau halamannya di sini masih statik, cuma sini aja nih gitu. Cuma ada satu button yang diklik nanti ininya berubah, si navigation yang ada di bottomnya berubah ke indeks tertentu, ke page satu berarti yang kedua kalau nggak salah gitu. Kalau untuk button navbar kayak gini, nama dependensi library-nya ini bottom underscore navi underscore bar kayak gitu ya, tambahin di pubspec YAML-nya. Logiknya kayak gini, tetap di dalam scaffold ada bottom navigation bar, bottom navbar, nama widgetnya, selected index, disesuaikan dengan indeks yang sudah dipilih, show elevation true kalau pengen ada sedikit efek mengambang gitu ya, ada bayangannya. On item selected-nya di sini pakai set perubahan dari value si selected indexnya sesuai dengan indeks yang dipilih. Ada page controllernya di sini sebetulnya untuk ini ya, untuk bikin animasinya gitu. Terus berpindah ke indeks apa yang sudah dipilih. Jadi berpindah si tab-nya, yang aktifnya pindah. Ini untuk icon-iconnya gitu. Kalau yang lebih lengkap mungkin dilihatnya di sini agak panjang. Ini saya agak sedikit ya. Di sini kita akan terapkan yang ini. Bikin current indexnya dulu, page controllernya juga diinisialisasi kayak gini, atau boleh ininya langsung di sini juga kalau nggak mau pakai overriding init state. Kalau dispose ini digunakan untuk meminimalisir memori yang digunakan. Jadi kalau misalnya halamannya sedang ketutup, ini ya kontrolnya dispose juga biar lebih ringan. Terus di sini bagian scaffoldnya ada app bar-nya, terus ada page view. Nah ini udah langsung ditambahin, tambahin controllernya. Sizebox expand ini dia menutup layar, di bagian badinya menutup layar secara keseluruhan, cuma tetap di atas dari button navigation bar gitu. Jadi di sini expandnya expand untuk tinggi dan juga lebar gitu. Controllernya di sini diambil dari page controller yang di atas. Terus ketika ada perubahan sama ya, current indexnya atau selected indexnya di sini sesuai dengan indeks yang dipilih. Ini untuk page-nya. Di sini page-nya masih kontainer. Nah, kita akan coba pakai yang page beneran deh. Ini cuma beda warna-warna aja. Yang penting jumlah dari page ini harus sama dengan jumlah dari iconnya. Gitu. Jangan sampai di sini 5, di sini 4 atau sebaliknya. Gitu. Harus pas. Terus di sini bagian bottom navigation bar-nya untuk codingan utamanya untuk navigasi button navibar itu ada selected index, ambil layer index on item selected index. Ini hampir mirip sebetulnya ya dengan yang ada di sini listenernya gitu. Kalau ini kan ngecek kalau ininya ada rubah, ini juga halamannya rubah gitu. Ini juga sama, tapi ini rubahnya untuk bagian menunya. Karena indeks sama dengan indeks dan page controlnya jump to page index. Jadi di sini perpindahan page-nya itu sebetulnya di sini. Ketika diklik salah satu ikonnya, dia akan merubah halaman. Indeksnya yang di sini. Gitu. Ini juga mengecek perubahan indeks langsung berubah juga halamannya gitu.
Untuk itemnya di sini ya untuk tampilan icon-iconnya ada title, ada icon, bisa juga nambahin warna sebenarnya ya. Gitu. Jadi kita akan cobain yang bagian ini mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah selesai. Untuk lengkapnya klik aja di bagian sini lah. Navigation itu lengkap ya. Ada menu segala macam bisa dicek. Oke, seperti itu teoritisnya atau secara materinya pemaparannya. Kita langsung aja coba di bagian implementasi code-nya gitu. Langsung aja mungkin ya kita buat project baru, application, terus bagian dokumen, hubungan 5. Sebenarnya ini tuh nama aja lah ya. Nanti kalau misalnya belum muncul tampilan code-nya atau ada freeze kayak gitu, kabari aja ya. Soalnya saya pakai satu layar jadi nggak bisa ngecek juga gitu. Oke, di sini sudah selesai. Uh, ya, kadang-kadang suka bingung nih nutupin yang ini gimana ya. Ini deh. Uh, nah, itu aja deh. Oke, kita udah buat tampilan awalnya seperti ini. Kita tambahin dulu si library-nya ya. Library untuk yang formatting dulu menggunakan INTL. Di sini, oh iya, ini udah muncul di layar kalian code-nya sama slide-nya nih. Udah muncul nih. Bentar Pak, masih gelap Pak. Masih gelap. Nah, oke. Lah, kayaknya ketutup ya. Nah, saya coba share ulang. Kalau sekarang kelihatan nih. Nah kelihatan Pak. Oke, makasih. Kadang-kadang suka kayak gitu juga nih. Sebentar saya coba ganti jaringan dulu. Gak apa-apa ya. Saya coba ganti jaringan dulu. Bentar. Daripada nggak stabil itu. Saya ganti jaringan dulu. Cek, cek. Suara saya terdengar? Oke. Kedengar Pak, aman. Baik, saya coba ganti jaringan yang lebih stabil.
Oke, code-nya. Halo, tes. Ya Pak. Terus Pak. Ada, Pak. Oke, tadi kepotong sampai mana ya? Saya lupa nih. Nggak ke jaringan. Dari create new itu Pak project dari awal. Oke, create new project. Baik, di sini saya kasih tahu aja ya. Create new project. Nah, di bagian create new project itu saya buat 3 halaman. Di sini ada dashboard page, ada date page, sama time page gitu. Jadi di sini halamannya dengan fungsional masing-masing. Nah, di sini untuk yang dashboard page isinya sederhana, berisi cuma teks biasa yang disimpan di tengah dengan tulisan dashboard page kayak gitu. Terus kalau untuk yang date page di sini hampir mirip, cuma di sini yang di tengah-tengahnya adalah button dengan menggunakan elevated button dengan teks di buttonnya itu date picker. Hal yang sama untuk yang time picker juga, sama namanya disesuaikan ya. Di sini ada button juga tapi nama teksnya time picker kayak gitu. Jadi ketika diklik harusnya nampil pickernya untuk masing-masing untuk date maupun time gitu. Dan di sini saya nambahin ini prefer konstruktor di set ke false biar error atau warning untuk konstanta yang ada di code ini biar hilang dulu gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gituin di bagian locate problem yang ada di sini dia tetap nandai bahwa itu ada informasi atau ada warning yang harus ditindaklanjuti. Sampai sini saya masih jelas juga nggak? Maaf ya. Aman ya, aman ya. Aman-aman. Itu Pak yang analisis Pak masih ini, yang analisis option. Oke, ini kenapa? Jadi gini, kalau misalnya ininya saya hapus, saya coba ya. Sebetulnya lebih ke rules yang ada di IDE-nya aja sih. Ini misalnya saya hapus, saya save, nah muncul nih prefer yang kayak gini. Jadi masuknya tuh kayak ke problem, padahal itu bukan, itu cuma sebagai suggestion aja sebenarnya. Contoh di sini misalnya untuk yang di dashboard page ada yang di baris ini, kita klik nih. Nah, di sini cara penyelesaiannya itu ada beberapa cara. Kalau misalnya di sini boleh pakai ini 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 ya, 1, 2, 3 atau 1, 2 sebenarnya. Ini untuk yang di bawahnya. Kalau untuk yang pertama kita add cons modifier jadinya kayak gini. Tapi ya kalau misalnya kita buat data yang lain ya sama, kita harus terus saja dikasih kayak gini gitu. Atau cara yang kedua ininya bisa kita ignore ini gitu. Jadi di atasnya pakai ignore, di-ignore lah untuk konstruktor ininya gitu. Ini juga bisa sama di bagian yang errornya untuk yang center ininya boleh kayak gini atau boleh juga kayak ini gitu. Ya terserah sih sebenarnya kalian lebih suka gimana cara nge-solve-nya. Tapi kalau saya sih daripada terus kayak gini terus-terusan gitu sampai nanti kalau bikin page lagi, saya mau di-hide aja lah yang kayak gitunya. Cara nge-hide-nya karena di sini kalau saya simpan muncul ini kebetulan nggak muncul ya, munculnya kayak gini nih tulisan prefer with constant constructor. Nah berarti saya tinggal tambahkan saja di bagian analysis optionnya .yaml-nya di sini, tambahin rule-nya di sini untuk prefer yang tadi prefer constructor gitu, di setnya ke false, simpan gitu. Kan jadi nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu sih maksudnya dari analis opsinya. Tapi ini cuma opsional aja. Ini kalau dari pendekatan saya. Kalau kalian ya suka softnya kayak gitu atau menulis konstruktor ya kayak gitu ya silahkan. Gitu ya. Soalnya saya cukup keganggu juga nih kalau ininya semakin banyak gitu kayak yang error aja padahal kan enggak gitu. Oke, itu mungkin maksudnya ya. Bisa dipahami. Bisa, tapi itu tuh kalau misalnya ada kayak gitu pun masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Masih. Nggak masalah. Cuma yang muncul aja notifikasi kayak gitu. Oke Pak, baik Pak. Oke, terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan ya.
Nah, di sini udah ada page-nya tapi belum tersambungkan. Lanjutnya di sini untuk mainnya kita rombak total lagi aja ya. Kita buat lagi dari nol aja. Import. Void main. Kalau yang awal ini ya harus seperti ini ya. Mulai stateless. Kalau yang di bagian sini stateless juga nggak masalah. Karena cuma sebagai jembatan aja sih. Nah, ininya home-nya diarahkan ke ini panggil jadi oke. Di sini saya lupa. Ini dashboard untuk halaman dashboard ya. Ini untuk halaman date-nya. Ini untuk halaman time-nya. Nah, saya mau bikin lagi satu halaman untuk halaman main. Main itu nanti yang akan menyimpan si menu button navigation bar-nya yang di bawah gitu. Jadi akan dipanggil ke main. Nah, di main tersebutnya nanti akan menampung 3 halaman atau 3, kalau di native 3 fragmen mungkin ya. Ada fragmen dashboard, fragmen date, dan juga fragmen time. Gitu. Jadi tetap akan saya buatkan satu lagi untuk yang main page-nya sebagai core utamanya gitu. Core page yang utama yang ada button navigation bar-nya gitu. Jadi saya buatkan main page. Udah. Kalau di widget yang tipenya page, ininya wajib scaffold ya. Kalau scaffold ininya di bagian body berarti. Kalau mau pakai F bar ya tinggal tambahin F bar gitu. Isinya ini akan tampil juga sih. Ntar pakai teks aja dulu. Di bagian sininya kita panggil main page-nya. Nah, seperti itu. Kita coba running aja langsung mungkin ya. Kita tunggu sampai beres dulu deh. Pak, itu tuh Bapak pakai izin bertanya dulu Pak sebelumnya, maaf. Boleh? Yang SCRCPI ini atau apa? Mau bertanya apa? Enggak. Itu Bapak pakai perangkat, maaf ya berisik, itu Bapak pakai perangkat handphone? Pakai handphone. Jadi SCRCPI ini salah satu mirroring app yang sangat ringan gitu. Jadi nggak usah repot, kan kadang-kadang ada power mirror kayak gitu. Jadi saya ini menjalankannya di device langsung, cuma saya mirroring ke layar biar kalian bisa melihat apa yang ada di smartphone saya gitu. Jadi ini real device ya gitu, bukan emulator. Kalau emulator mah pasti makin berat lagi gitu. Jadi saya sangat menghindari emulator. Connect-kan aja langsung ke smartphone. Nanti di situ kalau udah kebaca kayak gini di Visual Studio-nya, ya udah berarti udah langsung bisa dijalankan gitu. Kalau misalnya ada lebih dari satu device, ya biasanya kita milih mau yang mana. Gak usah bikin kit emulator lah, ngeberatin, kasihan RAM-nya. Jadi langsung aja ke sini gitu. Gitu mungkin. Berarti Bapak tadi yang di CMD itu tuh buat nyambunginnya bukan Pak? Buat nampilin ke sini. Salah satu aplikasi yang cukup ringan
namanya Screen Copy SCRCPY. Kalian boleh install aja ini bisa di Linux, bisa di segala macam kok. Nih, kayak gini. Karena kan contoh ada ini ya, ada a power mirror. Tampilannya memang bagus, tapi harus diinstal di smartphone-nya juga, di sininya juga, jadi agak berat gitu. Jadi kalau ini tuh yang paling ringan. Kalian cari aja cara instalasinya gimana. Nah ini dari Geni Mobile juga sebetulnya, dari Geni Motion juga, dan SCRCPY juga salah satu yang digunakan untuk melampikan emulator di Android native gitu. Jadi kita gunakan ini aja, nyambungnya pakai kabel biasa. Terus kalau udah terinstall dengan baik, ketik di command prompt kayak gini, udah langsung dia nampil kayak gini. Cuma ini kalau ditutup, ya ini juga langsung hilang. Ini HP-nya lagi mati aja sih, belum nyalain. Kalau nyalain ya biasa kayak gitu. Ntar ya, saya coba buka. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya gitu. Ini instalasinya gampang kok. Tinggal kesini aja. Terus kalau untuk yang Windows ya tinggal download, install. Kalau di macOS tinggal pakai brew install. CRP kalau Linux pakai apt install. Gitu. Otomatis langsung sih. Ini tinggal next aja. Gitu. Ya, kayak gitu aja sih ya. Silakan coba deh ini. Lebih ringan dibanding yang lain gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, baru beres install tuh. Baru mau install. APK debugnya baru dibuild. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oh iya Pak, untuk nanti yang tugas, izin bertanya lagi Pak. Itu tuh cuma si code-nya aja atau sama implementasinya juga Code-nya aja dilampirin? sih. Code-nya aja udah cukup gitu. Karena oh ya ini ya sambil menjelaskan mungkin ya. Kalau bisa hindari yang namanya repackaging atau rename project gitu. Jadi saya nanti di soalnya akan menekankan untuk project dan juga logiknya gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian gini ya. Temannya udah buat, saya minta terus tinggal di rename aja foldernya atau projectnya. Itu nanti bakal kelihatan karena logiknya berbeda gitu ya. Dan variabelnya juga kan mungkin bisa berbeda juga tekniknya. Kalau sampai ketahuan kayak gitu, nanti si pemberi dan juga penerima dua-duanya akan dapat konsekuensi yang sama gitu. Jadi lebih baik saya lebih menghargai effort yang kayak gitu. Ini juga masih yang simple ya, nggak terlalu rumit sih gitu. Ya bisa dikatakan 90% atau 70% dari sinilah, dari materi yang di sini. Jadi cukup diperhatikan aja dulu gimana cara buatnya gitu ya. Kalau misalnya perlu APK-nya nanti untuk soalnya saya kirimkan APK-nya biar kalian bisa nyoba gitu aja sih. Ya, dikirimkannya cukup ininya aja, cukup shortcut-nya aja karena udah jelas di situ gimana cara logik kalian udah bisa kebaca gitu. Kalau untuk APK-nya nanti saya bisa build sendirilah gitu. Nah, untuk pengumpulannya gini. Ini kan project si Android ini kan besar di bagian folder build-nya nih ya. Jadi eh, saya akan coba paksakan kalian untuk pengumpulannya lewat GitHub masing-masing aja gitu. Jadi kalian coba bikin akun GitHub-nya, terus coba untuk apa namanya nge-update nge-upload si project-nya. Jadi yang dikumpulkan adalah link repository dari GitHub masing-masing. Gitu aja sih ya. Dipaksakan deh. Saya pengen coba biar kalian semua minimal sekali pernah nyobain masing-masing untuk buat di sana. Gitu. Tutorialnya sebetulnya banyak. Kalau ada yang lupa di pertemuan awal kan kita udah nyoba, tapi kalau misalnya ada yang lupa ya nanti akan saya buatkan lagi deh gitu. Kalau ada waktu ya hari ini saya akan coba buatkan dah tutorial singkatnya untuk push data di repository gitu. Itu aja sih ya. Waktunya semingguan sampai pertemuan berikutnya. Jadi cukup lama juga, nggak terlalu pendek. Jadi bisa ada spare time buat kalian belajar dan juga implementasi gitu. Tapi diutamakannya ini ya, utamakan mengerjakan sendiri gitu. Karena saya pengen mengukur tingkat kemampuan kalian gitu. Oke, baik lagi ke sini. Di bagian tampilannya kayak gini, ini udah masuk di main page-nya, tulisannya kayak gini.
yang date time sama yang date page terus time page sama dashboard page-nya belum nyambung. Ini kita mau tambahin bottom navigation bar atau menu yang ada di bawah. Kita lihat di bagian code-nya. Di sini saya loncatnya berarti ke yang B dulu ya, yang bagian menu. Nah, untuk menunya di sini bottom navibar. Kita coba cari di sini di situs resminya. Nah, ada ya nih bottom navibar. Ya, tampilannya kayak gini. Sekarang yang terbaru itu 560 gitu. Boleh kalian kopas di sini atau langsung ke sini juga bisa. Asal connect ke internet ya, dia udah otomatis bisa ngebaca langsung ke si pub.dev itu. Tinggal ke bagian pub spek YAML-nya, tambahkan di bagian dependensinya di sini sejajar dengan si Flutter ininya. Nah, itu kontrol spasi, cari button muncul di sini. Nah, itu. Jadi di sini bisa kalian cari apapun sebetulnya, ada INTL. Kita tambahin yang button navi baru ya. Versi yang terbaru juga tinggal kontrol spasi aja. Di sini 6.0.0 katanya. Oke. Coba lihat. Ini kita simpan dulu ya. F. Dia lagi ngedownload dulu. Tunggu sampai selesai. Di sini katanya 6.0.0 yang terbaru. Kita cek di situsnya. Bukan yang ini ya. Nah, ini 6.0.0. Jadi pas installingnya dia udah jelas bahwa ini versi yang terbaru. Gitu. Jadi usahakan kalau ada nambah library gunakan yang terbaru. Itu aja sih. Ini udah ditambahkan. Selanjutnya untuk yang INTL. Ini saya buat baru lagi aja. Ini versinya 0. Kita cek aja di sini. Langsung kebaca nggak? Terusnya sih langsung kebaca. INTL. Nah, langsung kan ya. Nah, jadi masukin dependensi itu kemarin saya nyobain langsung 2. Kadang-kadang ada yang belum terbaca dan harus di pub get running ulang atau di kontrol S ulang atau simpan ulang. Jadi cobainnya nambahinnya satu-satu dulu gitu. Oke, ini udah. Langsung ke bagian mainnya. Kita lihat di bagian coding. Coding untuk button navibar. Di sini ada nggak contohnya? Ini. Nah, mirip lah kayak gini. Hampir sama kayak yang ada di slide. Saya pakai yang ini aja yang biar lebih lebar ya. Sama besar ukurannya. Di sini kita tambahin variabel current index. Saya pengen ubah ininya jadi selected index saja. Ini diberi nilai 0, ininya diberi nilai konstruktor dari page controllernya. Oke, kita masuk ke bagian mainnya. Bukan main ini, sorry, main page. Nah, ini sorry. Di sini di bagian state-nya ya, bukan di sini. Kan ini juga ada di state-nya. Di bagian class state, di stateful. Integer select terus page controllernya
Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita lihat lagi di sini ada dispose. Kita coba pasang ya pakai overriding dispose, fetch controllernya di dispose biar mengurangi memori kalau memang menunya tidak aktif atau hilang ya atau di destroy. Dispose. Itu selanjutnya ada yang masuk ya sudah buat size box ininya expand ya kita kalau copy paste juga boleh di sini kalau di slide kan dia berupa ini ya berupa apa image gitu jadi harus manual jadi kalian boleh mengarah langsung ke sini udah lengkap bisa kalian ikuti ini bagian badinya pakai size box expand gitu ya terus di dalamnya di sini ada child ada page view kita sampai situ dulu deh sini bagian badinya ini udah nggak kepake kita pakai size box ya. Di sini childnya pakai page view nah gitu kenapa ada yang mau tanyakan enggak Ya Pak, ya kalau expand sama expanded tuh beda apa atau gimana? kalau expanded itu kan salah satu widget ya sering nemu mungkin expanded kayak gitu nah Iya expanded Pak. itu digunakan untuk mengisi ruang yang tersisa gitu jadi ini sebetulnya konsepnya sama cuma kalau di Sizebox ini uh, dia lebih lebih kalau kalau expand itu biasanya digabung dengan beberapa view di atasnya. Misalnya contoh di atas ada gambar yang tingginya misalnya 500. Nah, kita nggak tahu nih ke bawahnya itu sisanya berapa kan device itu ukurannya beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang lebarnya beda, ada yang ukurannya 5 inch, 6 inch. Nah, expand yang di bawahnya tuh sisanya kita nggak tahu. Nah, pakai expanded gitu. Jadi dia akan mengisi sisa di bawahnya full. Nah, kalau yang di sini kita kenapa nggak pakai expanded? Karena ya memang cuma satu gitu. Ini expanded ini memenuhi keseluruhan layar. Jadi nanti kalau misalnya di tampilan si smartphone-nya nanti kurang lebih kayak gini lah. Sebentar. Ini masih belum kelihatan ya. Jadi di sini ada menu, button navigation menunya, navibarnya di sini expand-nya full ke atas gitu. Kurang lebih sih konsepnya sama, tapi ini expand-nya diambil dari Sizebox. Kalau yang itu langsung expanded gitu. Ada expanded kayak gini nih. Mungkin ada yang sering nemu juga. Nah, ini kan ya hal yang sama sebetulnya. Cuma ini kan Iya Pak. ininya beda, ada flex-nya tuh. Jadi expanded ini ada flex tuh gitu. Misalnya kamu mau 50-50, jadi yang ini flexnya satu, kalau di bawahnya expandednya satunya juga satu. Jadi 50-50 dibagi dua gitu. Porsinya sama gitu. Jadi ini sebetulnya kalau udah lumayan kompleks, ada apa namanya, eh, ada kolom gitu ya di dalam suatu kolom atau dalam suatu stack gitu ya. Nah ini pengen ngebagi ini tuh porsinya berapa persen. Nah bisa pakai ini gitu. Gitu sih kurang lebihnya mungkin ya hal yang sama sebenarnya. Oke. Jadi nggak wajib pakai sizebox ya. Ini saya lihat dari contoh aja sih. Tapi konsepnya sama expand atau expanded itu ya intinya menyesuaikan dengan ukuran yang tersisa gitu. Kalau ini kan cuma satu ya udah jadi page view-nya aja. Jadi rencananya dia menutupi seluruh layar kecuali si bottom navigation bar-nya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus berarti udah ngulik-ngulik ke arah sana tuh. Udah bagus. Lanjut, saya lanjutkan lagi. Di bagian controllernya di sini ada page controller kita masukin. Nanti di bagian page view-nya biar bisa pindah-pindah. Nah, dipakai ini nih controller, page controller. Page controllernya dari sini ya.
Terus apa lagi? On page state-nya atau on page change-nya kalau ada perubahan, ya ini biasalah diambil dari indeksnya, listener-nya kayak gini ya. Ininya ada indeks. Set ininya ngerubah. Ambil dari sini. Value-nya jangan lupa pakai set state ya, karena kalau nggak ada ini ya nggak berubah. Ini kan di stateful, jadi kalau ada perubahan value ini pakai set state gitu. Tapi kalau page control ini kan nggak berubah nih, dia tetap gitu aja. Yang ini kalau misalnya ada yang kurang suka dengan kurung buah kurung kurawal kayak gini, bisa kayak gini langsung pakai tanah gitu. Ininya bisa jadi pakai titik koma. Bentar. Ini ntar kayak gini nih, kayaknya salah nih. Set tikung kayak gini. Oh harus pakai ini. Ininya yang rubah, sorry. Kayaknya ini nggak bisa disederhanakan. Yang di sininya ini kalau mau rubah ini bisa dihapus. Ini nggak tahu. Untuk menghindari kurung kurawal itu bisa pakai ini nih, gitu. Intinya seperti itulah. Tergantung mana yang kalian suka. Kalau saya sih lebih sukanya pakai kurung kurawal ini karena bisa ke bawah gitu dan mendukung multi line. Oke, sampai situ dulu. Lanjut ke bagian children-nya. Ini untuk halamannya nih. Ini juga ada perubahan, sebenarnya ini agak jadul nih, perubahan penulisan widget. Kita ke bagian sininya, tambahin children. Nah kalau sekarang modern udah kayak gini, nggak usah ada widget widget udah langsung kayak gini, nggak usah ada kayak gini. Untuk halaman yang pertama saya mau pakai yang dashboard page, tambahin gitu aja. Terus yang kedua untuk yang dead page-nya, yang ketiga untuk yang page-nya. Oke, ini juga kayaknya ada error lagi, bukan error ya, ada warning lagi. Warningnya sekarang prefer konsata literal. Ini saya mau hilangin lagi aja pakai kayak gini. Sudah hilang. Rabennya, oh ini masih belum kepilih aja. Ini belum dipakai. Coba jadi final dulu. Sebisa mungkin yang kayak gininya dibersihin aja dulu deh, gitu, biar nyaman. Karena kalau misalnya udah ada error, kita nggak harus nyekrol ke bawah, gitu, ngeganggu juga untuk debugging. Oke, children-nya udah 3. Selanjutnya kita buat di sini untuk yang nampilinnya, nih codingannya. Pakai bottom navigation bar, ini bottom navibar. Nah, gitu aja dulu. Sejajar dengan scaffold ya. Di sini berarti di dalam body, sejajar di sini. Ada navigation bar. Navibar ya, kita yang pakainya yang navibar. Sebetulnya navigation bar juga ada yang defaultnya, tapi kita kan udah pakai import yang library bottom navibar, jadi pakai yang itu. Ini saya pakai koma dulu biar ke bawah. On item selected-nya ini mau dikosongkan kayak gini dulu aja. Index. Itemsnya di sini bisa dilihat diisi dengan bottom navibar item. Oh ya, kita tambahin ini dulu nih. On selected index-nya, nah belum ada ya. Selected index-nya dengan kebetulan nama variabelnya sama dengan yang di sini, jadi digunakan aja.
Kalau masih ada yang bingung, ini apa sih underscore? Underscore ini satu variabel atau metode yang sifatnya private, jadi cuma ada di pas ini aja gitu. Jadi untuk memudahkan nyarinya, kalau kita bikin yang kayak gini nih, ya udah ini kan sifatnya cuma dilakukan di sini aja nih, dipanggilnya jadi pakai ini gitu. Private lah. Untuk itemsnya di sini, ini saya mau hapus aja dulu. Items, nah gitu. Jadi dia berupa kurung siku ya, karena bisa lebih dari satu item yang ditampung. Di sini pakai bottom navbar item. Widgetnya itu untuk nampilin ini ya, bottom navbar item. Oke. Koma pemisahnya. Untuk iconnya kita kasih iconnya misalnya untuk dashboard, ya kita pakai dashboard gitu. Ini icon yang ini ya, yang ini terus yang ke bawahnya ini, jadi urutannya harus sesuai dengan yang ada di sini. Kalau titelnya pakai teks biasa, misalnya ini dashboard, warna, bisa dikasih warna kalau nggak salah. Colornya misalnya colors, misalnya blue. Oke. Ini aktifnya juga sama. Ini kita kopas. Yang kedua ini untuk yang date. Kita cari ada nggak yang date. Oh ini kayak gini ya. Oke, biarin. Oh kenapa nih? Kurang. Ini sesuaikan aja. Kita pakai yang timer kayak gini. Oke. Nah, ada yang ketinggalan. On item selected indexnya ya di sini. Pakai set state sama page controllernya jump to index. On item, nah ini. Kalau yang di atas untuk listener dari page-nya, kalau yang di bawah untuk yang perpindahan dari menu itemnya. Nah, terus di sini ada page controllernya, jump to page sesuai dengan indeksnya. Nah, oke, kita coba simpan, kita coba lihat di layar. Aduh. Oke, sudah jadi ya, kayak gini. Nah, ini udah berubah. Nah, ini juga langsung berubah. Ini yang halaman date picker, ini yang halaman time picker, gitu. Jadi udah sesuai. Kalau mau pakai elevation di sini tambahin bisa elevation misalnya. Iya, bukannya. Elevation. Oh, udah hilang. Coba kita lihat di sini. Masih ada nggak? Ini yang dulu kan. Oh, show elevation-nya true. Cuma true atau false aja. Kita coba buat true. Kita lihat perubahannya kayak gimana. Agak ada garis dikit sih di sini. Kalau false, kalau dia flat ya nggak ada garisnya, gitu aja sih. Defaultnya kayaknya true. Ya, defaultnya true. Oke. Nah, lanjut sekarang ke bagian ini navigasinya udah ya, udah masuk semua.
Jadi di bagian button navigasinya itu disimpan di main page. Nah, sekarang kita langsung ke masing-masing setiap page-nya nih untuk yang date page-nya. Di sini date picker. Nah, date picker-nya di sini kita akan coba buat metode untuk menampilkan date picker-nya. Di sini saya buat metodenya misalnya get ini biasanya butuh konteks. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Mana date picker? Saya perbesar ya. Nah, yang di sini. Ini suara saya masih aman kan nih? Aman, Pak. Oke. Takutnya keputus lagi tiba-tiba. Oke, Tapi makasih. agak delay, Pak. Agak delay. Oke. Intinya. Iya. Oh, slide-nya ya? Iya, Pak. Ya, emang kayak gitu sih streamnya. Oke, mohon maaf juga ya. Oke, udah muncul yang date picker-nya di sini. Udah, Pak. Aman. Variabel ini untuk date time, terus selected date, terus date time now yang kayak gini ya. Kita buat dulu variabelnya, date time sama date formatnya. Balik lagi ke code. Di sini kita buat date time-nya dulu. Kayaknya variabelnya select ini. Apa index ya? Selected date. Nah, salah deh. Isinya dari date time diambil dari waktu sekarang. Defaultnya itu dulu. Selanjutnya untuk yang date format. Nah, date format ini bakalan muncul kalau memang INTL-nya udah ditambahkan. Jadi kalau INTL-nya belum ditambahkan, nggak akan muncul. Ini date format. Formatnya sesuka hati kita ya. Di sini saya pakainya format yang Indonesia, DD, strip, MM, YY gitu. Terus di sini tentu saja ketika on press-nya dia memanggil ke get date-nya. Nah, gitu aja dulu. Oke. Nah, di bagian get date-nya, ini kan kita harus buat show ini ya, show date ini. Ini saya namanya beda ya, pakainya get date gitu. Kita pakai panggil show date picker, ini isinya ditampung ke date pick gitu menggunakan await. Di sini asinkronus. Show date picker, langsung aja panggil dulu show date picker. Nah, itu udah muncul. Ntar inputannya lumayan banyak. Titik koma, rapiin dikit biar ke bawah. Koma, belum tanda kurung. Untuk konteksnya udah, inisial date-nya di sini diisi dengan selected date atau value awal. First date-nya di sini saya coba bukan gunakan. Nah, selected date, subtract duration days-nya 30. Selected date, duration days-nya 30. Kalau mau lebih rapi digituin lagi. Nah, ini bawah. Untuk class date-nya di sini diambil dari date time-nya, selected date-nya, year-nya plus 1. Date time ya, sorry. Date time. Date time. Yang saya tampung ke dalam sebuah variabel final misalnya nah, gitu. Jadi sebetulnya udah ketahuan ini harus menggunakan asinkronus, jadi nanti di sini tinggal tambahkan await. Ini solve pakai nah, di sini ada pengecekan
Peaknya tidak sama dengan 0. Maka di sini ada perubahan set tab untuk value selected-nya sama dengan ini. Kalau 0 gimana ya? 0 nggak ngelakuin apapun gitu. Saya pakai else, kalau kayak gini juga nggak masalah. Ini kita simpan. Nah, sekarang ini date formatnya belum bisa kepake ya. Jadi di sini kita panggil untuk menampilkan data. Nah, ini untuk menampilkan datanya kan ada tulisan teks ya. Bukan teks, ini button ya. Ini saya mau buat kolom dulu. Jadi kan kalau sekarang tuh tampilannya kayak gini nih. Saya mau di bawahnya ada teks lagi untuk nampilin value yang ada dari sini. Ini udah muncul sih harusnya. Nah, udah muncul. Cuma di sini masih belum bisa ngapa-ngapain. Ini kita buat teks di bawahnya. Ininya saya mau cut dulu. Jadi senternya saya bungkus lagi pakai kolom. Biar atas bawah ya children-nya. Nah, masukin yang button-nya di atas. Di bawahnya saya mau pakai teks. Tampilin ininya. Misalnya value gitu lah. Terus ini nampilinnya kalau di sini date format selected date gitu. Date format. Salah. Selected. Nah, begitu. Biar ada spasi dikit mungkin biar nggak terlalu nempel ya. Kalau gini kan nempel nih. Kalau di atas juga ya. Nah, kalau kayak gini ini tuh udah center. Cuma karena dia dibungkus pakai kolom, jadi dia nggak langsung ke tengah. Harus tambahin ini dulu. Main alignment-nya center. Ini untuk yang vertikalnya kalau di kolom. Kalau yang crossnya ini sama. Ini untuk yang horizontalnya juga ke center gitu. Jadi baru bisa terlihat ini. Nah, sekarang di sini ini kenapa nih? Mau tambahin final. Sekarang di sini kita tambahin spasi dikit ya, pakai size box bisa. Cukup tambahin tingginya aja. Kalau butuh lebar ya lebarnya aja gitu. Misalnya tingginya di sini kasih spasi misalnya sekitar 15 pixel. Simpan. Nah, ada jarak dikit ya. Oke, ini value-nya udah muncul, value sekarang default-nya. Kita coba ubah, pilih misalnya jadi tanggal 30, terus oke. Nah, dia ubah jadi tanggal 30. Jadi proses listener-nya dan perubahan ininya sesuai dengan date yang dipilih udah sesuai. Cuma dia kalau misalnya balik lagi ke sini, ke dashboard terus balik lagi ke sini, dia defaultnya ini. Karena kan di sini masih belum terintegrasi dengan database atau session atau set preference gitu ya. Jadi di sininya pasti kereset lagi di awal gitu karena value defaultnya ya ini gitu. Jadi harap dimaklumi bagian tersebut dulu gitu karena penyimpanannya di sini masih di temporary di page-nya gitu. Belum disimpan di semi database atau semi permanennya di set preference atau misalnya mungkin bisa disimpan di apanya di database langsung gitu. Ini case-nya kayak kita masuk login aja deh gitu. Sebelumnya ada isiannya, tapi pas balik lagi isiannya kereset lagi. Nah, untuk case-nya yang seperti itulah. Atau misalnya default value-nya ngambil data dari database, kalau kita nggak nyimpan perubahan, ya di sininya kembali lagi ke nilai awal. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang time picker, hal yang sama. Di bagian time page-nya di sini ininya saya tutup cut lagi pakai kolom dulu.
Sebetulnya kalau kopas juga silahkan sih dari yang tadi. Sulaiman, Kalian juga sering-sering mencoba kolom sama row ya. Itu sangat berguna untuk layouting, jadi harus banyak latihan main aksis plus aksis kayak gini. Pilihannya ada stretch, ada space between kayak gitu. Kalian coba-cobain aja di rumah. Sebenarnya di dalam kolom tersebut ada apa aja? Ada ini yang tadi misalnya runtime value di sini tadi langsung ke ya, nggak dibikin ininya dulu ya. Saya kesini lagi deh, balik lagi. Selected time-nya ini, time of day now. Ini tinggal selected time dot lebih simple. Harusnya sudah bisa tampil. Nah, udah muncul. Sekarang jam 2 lebih 37 PM gitu. Terus kita coba ini final katanya. Yang mana nih? Oh enggak, ini enggak boleh final karena ini kan dinamis. Jadi kita abaikan dulu. Selanjutnya untuk nampilin time pickernya. Set time. Show time picker. Untuk initial time-nya kita lihat di sini. Inisial diambil dari selected time. Nah, tapi ada builder-nya nih. Ambil dari selected time. Oke. Kita tambahin builder-nya. Builder. Nah, ini agak panjang nih. Untuk yang builder, konteks child ini langsung saja ke yang nggak error ya. Di sini konteks sama childnya nggak usah pakai build konteks kayak gini, langsung aja konteks sama child. Konteks. Kalau kalian nemu cara yang lain yang lebih bagus ya silahkan. Isinya return media query. Nah, untuk datanya media query panjang ya, konteks copy with ya kayak gitulah, panjang banget. Coba kita ke bawahin dulu. Media query. Nah. Media query off. Oke. Media query. Konteks copy with always gitu true ya gitulah. Nah, untuk yang di sininya ini tuh sebetulnya butuh kayak gini aja sih. Ininya tuh nggak boleh nol, jadi dia harus dipaksakan boleh pakai ini. Nah, gitu. Ya udah, ini kita tampung dulu. Final. If validasi ya. Jika time peak-nya tidak sama dengan 0,
biasa. Step-stepnya, selected time-nya sama dengan M. Oke, ini errornya kenapa? Karena future gitu ya. Ini harus dirubah dulu ininya jadi await. Ini ada konteksnya juga. Dan ininya pakai asinkronus. Nah, lanjut get time dipanggil di sininya. Oke, gitu. Kita coba restart biar lebih afdol. Ini belum pakai spasi ya, lupa. Stop. Oke, kita lihat dashboard page-nya kayak gitu. Date picker-nya udah jalan kan ya tadi. Kita coba 27 atau tanggal 25. Tanggal 5. Time picker-nya juga. Misalnya jam 20 malam. Lebih 30. Oke. Nah, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan implementasi menu, terus bermain dengan time picker dan seterusnya. Jadi intinya ini nggak semuanya harus di button ya. Mungkin ada cuma icon biasa ketika diklik muncul value-nya. Ya memang lumayan agak panjang untuk picker itu, untuk time picker dan juga date picker. Gitu. Jadi di sini harapannya ya kalian udah bisa bermain dengan navigasi menu seperti ini dan juga mengambil data untuk data waktu dan juga data tanggal gitu. Kalau ya agak risih juga dengan ini. Oh, bentar ya, azan dulu. Saya minta waktu 2 menitan.
kita lanjutkan kembali. Mohon maaf kepotong dulu sama azan. Nah, jadi di sini kalian diharapkan sudah bisa bermain dengan menu yang seperti ini, membuat tampilan yang lebih dinamis. Jadi ini dipisahkan, ini untuk bagian page-nya di sebelah mana codingannya. Terus untuk kalau misalnya duplicate gini juga bisa kalian langsung dapatkan. Intinya struktur ini sih kalian udah menguasai, tapi kalau misalnya kalian punya pendekatan yang lain juga silahkan. Bahkan kalau nggak mau dipakai page juga, langsung disejajarkan yang ini juga silahkan. Tapi ya kurang lebih sih untuk depannya kalau ada perubahan ya lebih baik dibuat strukturnya seperti ini, itu agar memudahkan. Ini untuk yang tipe widget yang page gitu ya. Kalau misalnya ada yang tipenya yang custom atau yang untuk model, kontrol atau data aja ya kalian bisa buatkan folder-folder berikutnya gitu, sesuai dengan fungsionalnya. Bahkan ada beberapa yang konstanta, bisa juga dibuat folder konstanta. Di situ ada file yang isinya konstanta semua, settingan untuk koneksi database, untuk APK dan seterusnya kayak gitu. Itu memang nggak ada panduannya karena kan ini nggak menggunakan framework MVC ya, jadi ya gimana kalian aja deh untuk mengatur-ngatur untuk perubahan jangka panjang ke depannya gitu. Pendekatannya nggak harus baku kayak gini, disesuaikan aja dengan style kalian gitu. Oke, gitu aja mungkin ya pertama kali ini. Tugasnya sih nggak jauh dari sini. Pasti membuat halaman date picker dan juga time picker kayak gini. Ya bisa berfungsi seperti itu. Paling bedanya dari segi tampilannya saja lah gitu. Jadi secara bayangan kalian juga udah tahu. Untuk code-nya kayak gimana ya udah ada juga di slide sebenarnya. Bisa kalian lihat dan bisa coba diimplementasikan di rumah. Ada beberapa sedikit perubahan mungkin kayak yang di sini aja nih. Gitu. Sebelum saya tutup, silakan ada yang mau tanyakan nggak? Ya, silakan kalau ada. Kalau dari saya udah cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya akan infokan kembali ya bentuk format tugasnya gitu. Ya kalau dari aplikasi gini lah, mirip-mirip, nggak akan beda jauh. Paling beda posisi atau ada kasih warna kayak gitu aja. Jadi ya memang bisa kalian coba dipraktekkan di rumah juga, nggak terlalu berat. Karena ini pengambilannya juga untuk tugas saja, gitu, bukan di bagian tugas besar. Presentasinya juga lumayan kecil, tapi ya harus mengumpulkan. Daripada nggak mengumpulkan sama sekali, ya itu kan nilainya jadinya kosong. Pengumpulannya nanti di pertemuan minggu depan. Bagi yang terkendala untuk device-nya, sekali lagi saya ingatkan coba buka ini ya, Lab.io. Nah, di sini coba kalau yang device-nya terbatas, bikin project-nya di sini. Itu ini project-nya juga bisa kalian download yang bisa dibuka juga sebenarnya. Cuma menjalankannya ini di emulator yang disediakan oleh si Lab.io-nya. Gitu. Jadi banyak cara untuk mengerjakan tugas tersebut dan memang tugasnya juga masih cenderung sederhana, nggak terlalu ribet gitu. Tinggal dikerjakan apa yang ada di slide pertemuan nama dan juga pertemuan 6B, gitu, digabung-gabungkan. Oh, nggak keluar ya. Kayaknya lagi gangguan ya, atau jaringan saya yang jelek. Ya, pokoknya ke Flutlab aja deh. Kalau kalian kebuka ya syukur. Kayaknya CSS-nya belum masuk nih. Nah, udah. Jaringan saya aja yang kurang bagus. Kalau tidak ada yang tanyakan, gitu aja. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ya, kenapa? Mau nanya Pak, tadi di earning saya nggak bisa akses, jadi saya minta langsung meet-nya tadi ke teman, jadi gimana Pak? Nanti saya share aja deh Google Drive untuk materinya yang lengkap. Terus ada di minggu kemarin saya udah buatkan beberapa video ya. Waktu itu agak senggang dikit untuk pertemuan 2 dan 3-nya juga. Saya akan share manual aja lah di grup juga ya. Jadi kalian bisa ngelihat materi lengkapnya kayak gimana juga dari Google Drive saya dan juga dari Dropbox untuk video, khusus untuk video-videonya gitu. Karena memang saya juga merasakan e-learningnya jadi agak kurang optimal nih gitu. Jadi udah jadi kayak formalitas aja deh gitu. Ya Pak, tadi saya telat juga e-learningnya Pak, agak lama masuk e-learningnya. Betul. Ya harap maklum lah gitu. Jadi
Saya juga itu kalau misalnya tahu di ini ya di materi di pertemuan 5 cuma ada satu file kuis aja gitu atau tugas gitu. Padahal filenya nggak nyambung sama sekali. Ya kalau nggak digituin ini soalnya apa namanya si uploadnya itu agak lama gitu. Udah malah agak lama terus kadang-kadang juga RTO atau mungkin jadi nggak akses gitu. Jadi ya agak kesulitan buat buka kelas karena materinya belum bisa ke-upload dengan baik gitu. Jadi ya kalian masih berhak jadi saya akan share aja langsung direct ke Google Drive-nya lah ya di grup setelah ini langsung di WA plus soalnya mungkin kayak gitu aja. Terima kasih yang udah menginformasikan. Usahakan di setiap pertemuannya lewat e-learning aja kayak tadi ya, masuk ke situs atau ke Google Meet-nya lewat situ biar tercatat by system. Kalau misalnya udah 10 menit atau 15 menit pada nggak bisa masuk kabarnya di grup, nanti saya akan share manual dan absensi manual lagi gitu. Dah gitu aja. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.